Demokrasi tidak dilakukan dengan pembakaran atau perusahaan fasilitas publik. Karena itu berdasarkan dari uang hasil pajak rakyat. Kalau untuk peserta aksi demo yang tidak melakukan tindakan pidana, kami meminta kepada Kapolri dan jajarannya untuk melakukan restoratif justice kepada para peserta demo aksi yang tidak melakukan tindakan pidana. Kita tidak bayangkan kalau pelaku pembakaran DPRD yang mengakibatkan jiwa melayang lalu dibebaskan dengan RJ. Kami menolak keras. Tidak ada RJ untuk pelaku tindakan pidana. Karena itu melukai demokrasi sebenarnya. Jadi kepada teman-teman yang mendorong Polri untuk melakukan RJ secara keseluruhan, dua konfederasi menyatakan penolakan keras. Bagaimana mungkin ada orang terpanggang api, ada yang meninggal, terus kita membiarkan begitu saja. Mau dibawa kemana demokrasi ini? Yang ketiga, kami meminta DPR RI, saya akan bertemu Ibu Puan Maharani, langsung menerima kami, segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Kami berikan waktu, dalam waktu 3 bulan, harus segera berdiskusi terbuka. Karena buruh sudah menang di MK. Jangan lagi DPR mempermainkan. Nasib buruh, bernegosiasi, berdiplomasi dengan pihak-pihak tertentu, tapi kami yakin DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat. Yang berikutnya, yang keempat, kami meminta kepada seluruh anggota kami yang semua sudah setuju untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jangan ada anasir-anasir apapun yang mengganggu, menggoyang, atau berencana menjatuhkan. Karena dipilih secara konstitusional. Kenapa buruh penting hal ini? Karena kalau kenyamanan, investasi, berjalannya ekonomi terganggu, nasib buruh yang terancam. PHK sudah di mana-mana. Kita harus realistis dalam menyikapi hal ini. Yang berikutnya, yang kelima teman-teman, dalam waktu 2 minggu ke depan, kami akan melakukan apel besar kebangsaan yang akan dilakukan di Jababeka, Bekasi, melibatkan 100.000 buruh. Pimpin saya bersama Bu Said Iqbal, ini apel siaga 1. Kami tegaskan karena kami mendengar sesuatu yang tidak baik untuk demokrasi negeri ini. 1, tuntutan kami, jaga supremasi sipil, jaga NKRI, dan jaga demokrasi. Jadi teman-teman pers, 2 minggu dari sekarang, 2 konfederasi buruh bersama 26 federasi akan menyiapkan apel besar kebangsaan Indonesia dipusatkan di kawasan industri Jababeka, Bekasi. Dengan damai tentunya. Ratusan ribu buruh kami kerahkan karena basis anggota kami sangat kuat di Bekasi dan sekitarnya. Silakan teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau nanya. Tadi kan dibilang supremasi sipil mendorong Ya. itu. Apakah salah satunya juga terkait dengan pengamanan di beberapa titik, salah satunya DPRD dijaga TNI, Ya. baik dijaga polisi? Kami sudah mengeluarkan sikap resmi, Bu Iqbal juga sudah. Kami meminta kepolisianlah yang menjadi pihak garda terdepan dalam menjaga rumah rakyat. TNI boleh dalam sifatnya membantu, tapi jangan jumlah TNI lebih besar daripada kepolisian menjaga rumah rakyat. Ini rumah rakyat. Rakyat mesti bebas mengungkapkan aspirasinya, pendapatnya. Tapi saya yakin teman-teman TNI tidak bermaksud apa-apa. Karena itu kami minta kepada Panglima TNI dan jajaran TNI untuk mengurangi jumlah pasukan. Karena ada polisi yang menjadi garda terdepan, menjadi tugas polisionil sipil itu di kepolisian, bukan di TNI. Tapi sekali lagi kami tegaskan, buruh Indonesia tidak ada kebencian dengan TNI, tidak ada sama sekali. Tapi kami mengedepankan supremasi sipil adalah harga mati dan segalanya buat kami. Nanti 2 minggu Ya. lagi kan ada aksi Pak, apakah ini juga jadi ada apel besar? Apakah apel ini juga bentuk sekalian menunggu bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilakukan hari ini? Ya, betul. Apel besar ini kami pusatkan di basis kekuatan kami di Bekasi. Karena kami akan kumpulkan seluruh kekuatan kami di Bekasi untuk mengingatkan kepada pihak-pihak, 1, yang ingin memecah belah bangsa. Yang kedua, Polda Jawa Barat sudah mengumumkan ada dana asing yang terbukti masuk untuk melakukan peristiwa pembakaran penjarahan. Kami minta usut tuntas. Jangan biarkan negeri ini terjadi seperti Nepal dan lain-lain. Kita lihat Filipina sudah mulai bergerak. Kita lihat negara-negara sudah mulai bergerak. Jaga Indonesia, jaga NKRI. Karena itu apel siaga kebangsaan itu tidak bermaksud untuk show of force, tidak ada. Tapi kami mengingatkan, kami sebagai elemen buruh terbesar di Indonesia, mengingatkan kita harus menjunjung tinggi supremasi sipil. Karena supremasi sipil amanah reformasi yang harus kita jaga ke depan selamanya. Ya, nanti rencananya jam berapa ketemu Mbak Puan? Ya, sekarang sudah ditunggu oleh Bu Puan, diterima oleh Bu Puan dan para pimpinan DPR, dan ada dari Komisi 9 DPR RI. Pak, jumlah buruh hari ini yang ikut turun? Jumlah buruh itu ada 2, dari KSP dan KSPSI perkiraan kami sekitar 7 ribuan. 7.000 masa buruh.
Ada beberapa bis yang dari daerah Bogor dan sekitarnya masih tertahan, kemungkinan bisa sampai sini jam 1 siang. Tapi kami membatasi sekali lagi kawan-kawan. Biasanya para penyusup atau aksi kerusuhan masuk di sore hari. Karena itu saya batasi aksi ini sampai 13.30, buruh akan menarik diri. Ini untuk sebagai sumbangsi kami kepada negeri ini, bahwa kami tidak ingin ada kerusuhan atau kericuhan, nggak ada. Buruh tidak pernah melakukan perusakan apapun, walaupun dalam jumlah besar. Dan sebentar lagi, kami mengajak teman-teman Polri dan TNI berdoa bersama, bersolawat bersama nanti. Membuktikan bahwa aksi ini tidak perlu takut, tidak perlu ada yang seram-seram, nggak ada. Demokrasi hal yang biasa, menyampaikan aspirasi hal yang biasa, tetapi dengan damai. Jadi sekali lagi teman-teman pers, kenapa buruh begitu keras menolak RJ kepada pelaku tindak pidana? Ya nggak boleh. Masa bakar orang kita RJ kan, itu kan kasihan keluarga korban, tentu sangat tidak adil. Ada lagi teman-teman? Ya. Lama ini kan Ya. melakukan reshuffle. Ini Ya. ada tanggapan mungkin ada perbedaan dari Ya tentunya itu hak prerogatif presiden. Kami tidak dalam domain mencampuri ingin mendukung A, mendukung B, tidak ada. Siapapun kami terima. Karena kami sudah menunggu janji presiden soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kepresnya sudah ada, tinggal diumumkan. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional inilah yang nanti akan membentuk Satgas PHK kawan-kawan. Jadi Kepresnya sudah siap strukturnya, yang akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh, juga ada isi unsur pemerintah untuk bagaimana menuntaskan segala persoalan buruh, perumahan, jaminan sosial, PHK, kesejahteraan masyarakat, semua ada di situ. Baik, atur nuhun, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pandi.